Selama ini, angka 7 sering dianggap sebagai sebuah misteri. Bukan hanya karena sering disebutkan, tetapi dianggap memiliki makna spiritual dan sains. Dalam penggunaan secara umum, angka 7 bisa dikaitkan sebagai angka peleburan, angka pencairan. 7 juga merupakan angka larutan netral dalam nilai pH atau tingkat keasaman zat cair. Sementara 6 yang merupakan angka genap bermakna dan berfungsi untuk mencukupkan atau tercapainya sebuah keseimbangan. Pola heksagon contohnya, memiliki garis segi 6, beraturan dan mempunyai kestabilan maksimal sebagai sebuah struktur. Dan bahkan penciptaan alam semesta ini mempunyai tahapan selama 6 masa, lalu resting atau beristirahat di hari ke-7 seperti yang digambarkan dalam beberapa agama samawi. Penciptaan semesta dimulai dengan kehendak dari Maha Pangersa. Prosesnya ini berawal dari dengung, generasi energi, daya sekaligus vibrasi. Suara kosmik seringkali dikaitkan dengan pembuatan jagat raya seperti dengungan lebah, omkara, suara primordial, atau ahung. Lalu lebah menciptakan sarangnya dalam bentuk liang yang heksagonal. Lalu, satu set masa ada 7. Yang ketujuhnya merupakan masa pencairan kembali sebelum proses dimulainya kembali ke fase awal. Sehingga merupakan suatu putaran atau loop yang dikategorikan lagi menjadi 2 putaran, yakni clockwise atau searah jarum jam dan counterclockwise. 2 putaran ini saling berhubungan, disimbolisir dengan angka 8, yang secara bentuk angka 8 mengandung 2 kali looping atau putaran. Uniknya lagi, terdapat sejumlah 7 lapisan bumi dan 7 lapisan langit yang masing-masing memiliki 5 sublapisan. Sama halnya seperti tuts pada piano, di mana sublapisan ini adalah tuts yang berwarna hitam. Tiap 7 lapisan tersebut memiliki perbedaan pada bagian frekuensi, lapisan kepadatan atau density-nya pun berbeda. Dengan kata lain, setiap lapisan memiliki dimensi yang beda, ibaratnya seperti perbedaan pada frekuensi dalam radio, FM, MW, SW, dan lain-lain. Di dalam hitungan Jawa, 7 adalah angka bagi planet Merkurius yang merupakan lambang larutan atau solution, karena Merkuri adalah satu-satunya logam yang cair. Pada fase ke-7 dalam kehidupan manusia, semua makhluk akan kembali ke dalam bentuk awal, bentuk primordial, spirits atau wiwit. Setelah fase pertama selesai, semua akan kembali pada bentuk fisik atau body awal. Bagaimana? Apakah kalian sudah melihat gambaran besarnya? Selain itu, di fase ke-7 segala halnya bakal berubah menjadi awal dari solusi atau solution atau larutan untuk kembali kepada budi. Lalu segala daya, energi dan chi yang mengembang dari proses awal hingga proses akhir kali yuga akan kembali dipersiapkan untuk dikendalikan oleh budi, sehingga akan menjadi budi daya, yakni pemanfaatan daya dengan budi atau tanggung jawab secara moralitas. Indonesia adalah pusat dunia, sehingga seluruh kejadian di dunia dapat dibaca atau ikro dari Indonesia. Kita baru merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-70, yang bisa dianalogikan dengan putaran ke-7 atau cycle 7. Putaran kali ini adalah putaran besar atau big cycle yang akan menjadi momentum besar bagi perubahan aspek yang ada di dunia atau jagat semesta. Di dunia akan terjadi perubahan fundamental dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Tujuannya telah digenapi. Semua akan kembali pada solusi atau pencairan sebelum tiba pada penyebaran kembali sumber daya secara detail ke 8 penjuru angin atau mustari untuk mentuju pada wanci anu mustari, semacam peribahasa dari Jawa Barat yang berarti saat yang baik. Proses kelahiran kembali alias rebirth tentu akan melibatkan rasa sakit, duka, bahkan darah. Namun semuanya untuk mengarah pada kebaikan. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.